Banyak orang mau masuk rumah, lupa baca bismillah. Lupa baca doa masuk rumah. Lupa baca doa masuk rumah. Ayo coba, doa masuk rumah apa? Yang belakang. Kayaknya udah lama gak pulang nih yang belakang. Iya, jadi lupa. Lama gak pulang jadi gak diamalin. Dulu apal sih Pak Ustadz, tapi terakhir pulang tuh 3 tahun lalu. Jadi lupa. Kan tadi udah dibilang, doa masuk rumah tuh bismillah. Bismillah. Oh, simpel Ustadz. Iya. Makanya pulang. Pertanyaan pertama. Apa tafsir Abdullah bin Abbas terhadap firman Allah surat Ali Imran ayat 79? Siapa yang tahu? Alat. Nama antum siapa? Hah? Begadang. Apa? Gadang. Coba kita lihat di tas saya ada apa ya. Pan kasih Pan. Ini apa tangan kiri? Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Buat akhwat ya, akhwat ada mic. Ya. Akhwat, sebutkan sabda Nabi SAW tentang bagaimana semangatnya atau bagaimana semangatnya seorang muslim atau muslimah dalam mempelajari ilmu agama. Ada yang tahu nggak, akhwat? Ada 2 kelompok yang selalu tamak dan tidak pernah kenyang, yaitu penuntut ilmu dan penuntut dunia. Hadis riwayat Az-Zahabi. Yang itu bukan Ustadz. Ya. Beri. Hadis riwayat Imam Hakim, tapi nggak apa-apa. Oh, salah ya? Iya, nggak usah panik, saya kasih. Tenang. Coba jawab dengan jujur pertanyaan saya yang kedua ini. Kalau kita ingat-ingat lagi, saat kita nangis disebabkan sebuah masalah, sebuah tekanan, sebuah pressure. Selama kita hidup, ibu-ibu di belakang, lebih sering nangis di luar rumah atau di dalam rumah? Tuh, antum ingat dengar tuh. Berarti masalah lebih banyak mana? Di dalam rumah apa di luar rumah? Dalam. Iya. Mayoritas ibu-ibu lebih banyak nangis di dalam rumah. Iya. Itu berarti masalah dalam rumah itu enggak mudah. Banyak kasus perceraian tuh masalah dalam rumah, bukan di luar rumah, dalam. Kan berantemnya di dalam rumah. Antum kalau berantem sama istri di dalam kamar antum atau kamar tetangga? Kan dalam kamar. Gak mungkin, gue pinjam rumah lu dong, gue mau berantem nih. Gak ada. Orang berantem di dalam. Apa penyebabnya? Lupa minta pertolongan sama Allah. Lupa tuh, kepedean, merasa pintar, merasa bisa mengontrol semuanya, merasa yang saya hadapi bukan mafia, bukan preman, yang saya hadapi istri saya sendiri, yang saya hadapi suami saya sendiri, atau yang saya hadapi anak-anak. Dia lupa bahwa istri atau pasangan itu fitnah yang butuh pertolongan Allah dalam menghadapi mereka itu semua. Dan itu yang dimiliki para ulama. Lalu buku ini pun direkomendasi para ulama dan mereka kaji. Jadi buku ini masuk ke dalam kurikulum mereka.
aman. Jadi nggak main asal, kira-kira enaknya bahas apa ya? Enggak. Kurikulum tuh penting. Antum belajar tanpa kurikulum bingung. Antum belajar matematik. Hari pertama 1 tambah 1. Hari kedua Pitagoras. Hari ketiga Aljabar. Hari keempat resign. Udah selesai. Udah bingung kan? Karena nggak pakai kurikulum. Ngundurin diri itu. 1 tambah 1 langsung masuk Pitagoras. Langsung masuk Aljabar. Karena nggak pakai kurikulum, bukan matematikanya yang salah. Anda belajar tanpa kurikulum, nggak akan sukses, nggak akan bertahan. Belajar matematik nggak pakai kurikulum nggak akan bertahan. Belajar kimia nggak pakai kurikulum nggak akan bertahan. Wong pakai kurikulum aja nggak bertahan kan gitu. Kimia, kimia. Iya. Sebenarnya ini curhat, saya nggak bertahan, saya nggak bagus kimianya. Ya apalagi nggak pakai kurikulum. Berantakan. Antum ke gym nggak pakai kurikulum berantakan coba. Langsung angkat barbel 70 kilo, putus tuh, putus. Iya, tendon putus, segala macam putus. Semua harus ada kurikulum. Al-Imam Bukhari hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ulama yang cerdasnya begitu luar biasa, alimnya begitu luar biasa, kemampuan hafalannya begitu luar biasa. Tapi begitu mencantumkan hadis istikharah. Istikharah, istikharah, istikharah. Istikharah artinya meminta pandangan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istikharah artinya meminta advice dari Allah Jalla wa ala. Itu orang cerdas. Yang cerdasnya ribuan kali daripada kita. Istikharah setiap menyantumkan hadis. Ribuan kali istikharah hanya untuk satu buku. Antum, saya dalam hidup ini berapa kali istikharah? Coba, paling sekali. Pas mau merit, mau kawin, iya. Dan gitu kawinnya cuma sekali. Udah, sekali seumur hidup. Subhanallah. Makanya kurang berkah hidup kita dibanding para ulama. Makanya kita tahu para ulama klasik terlalu mengatakan in istata'ta alla tahuka ra'saka illa bi atharin faf'al. Kalau Anda bisa untuk tidak menggaruk kepala Anda kecuali dengan hadis, pakai hadis ketika garuk kepala. Jadi kalau ada hadisnya, garuk kepala itu pakai 3 jari. Terus 3 kali gerakan terus. 1, 2, 3, berhenti. 1, 2, 3. Misalnya, itu begitu tuh lakuin tuh. Atau kalau garuk kepala mulai dari kanan, baru kiri, baru depan, belakang. Lakuin tuh kayak gitu. Kalau ada ya. Makanya jangan setengah-setengah. Atau jangan suka motong-motong kajian. Ini bahaya nih. Kalau ada, nggak ada begitu. Antum bebas. Antum mau dari belakang dulu, mau depan dulu, gitu loh. Mau di random begitu, itu terserah. Tapi itu semangat. Kalau Anda nggak bisa untuk menggaruk kecuali dengan mengikuti athar, lakuin tuh kata para ulama. Itu semangatnya. Karena semangat berittiba. Banyak orang karena merasa rumah sendiri. Banyak orang merasa rumah sendiri, merasa tempat yang paling safety, lupa tuh baca bismillah ketika masuk rumah. Lupa minta pertolongan kepada Allah dalam menjalani aktivitas di dalam rumah. Lupa. Padahal masalah di dalam rumah seringkali lebih besar daripada di luar rumah. Kita ambil contoh. Kita tanya, para akhwat ibu-ibu di belakang, pernah nangis nggak dalam hidup? Ini masih sesi materi, belum sesi curhat. Dan kita lebih butuh dibalikin di akhirat. Karena kalau yang ngambil tas kita balikan di dunia sini, mungkin yang ngambil masih ada di areal ini dan ikut pengajian, akhirnya takut kepada Allah, dia balikan, kan dibalikan cuma tas sama isinya doang.
Kalau dia balikan di akhirat, dia balikan dengan pahalanya. Subhanallah, dibalikan dengan pahalanya. Antum lebih milih mana? Tas atau pahala? Ya dua-duanya. Tapi kalau harus milih, kalau nggak bisa dua-duanya, ya pahala lah. Pahala. Misalnya ada Lamborghini yang dirampok orang di sebuah rumah mewah. Lamborghini dirampok oleh kawanan perampok di rumah mewah. Di dalam rumah itu ada bosnya atau majikan, ada si bibi. Saya ingin tanya, si bibi depresi nggak? Ah, bibi depresi nggak? Kenapa bibi nggak depresi? Kan bukan punya bibi. Tenang aja dia. Ya ditanya sama wartawan, ya udah takdir pak, enak ngomongnya. Udah takdir. Yang galau kan bosnya. Udah gitu belum lunas pula, stres tuh. Karena merasa punya. Pengen sampai Lamborghini hilang, bibi nggak stres, tensi darah nggak naik, tenang dia. Dia bisa mulai udah takdir. Kenapa? Karena nggak merasa punya. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya itu bukan hanya diucapkan, dihayati. Diucapkan jago. Burung kakak juga bisa kalau cuma ngucapin. Tapi yang susah itu penghayatan. Yang susah itu penghayatan. Ustadz, pertama kenapa sih? Kenapa sih? Katanya pacaran itu dilarang. Tapi kebanyakan yang pacaran ujungnya happy ending, bahkan sampai menikah. Kedua, kalau itu dilarang Allah dan Allah nggak ridho, kenapa mereka mesti berjodoh dan bahagia? Ketiga, mohon nasihat Ustaz. Iya, hadirin ya. Tenang, sabar. Tenang, kita kasih udur, mungkin beliau belum tahu. Terus yang berikutnya, bedakan antara ridho dan kehendak. Allah menghendaki ya, menghendaki, ini udah capek nih hadirin. habis, akhirnya udah habis juga. Tenang. Ya, kasih udur, tenang. Panitia udah capek, antum nggak boleh ketawain.